Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على حي على الصلاة. حي على الله أكبر، الله أكبر. لا إله إلا الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. فيا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها
وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwatul iman azani Allah wa iyyakum. Ada sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari. Hadisnya hadis sahih riwayat Al-Imam Al-Bukhari dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza qulta li sahibika yaumal jumu'ati ansit wal imamu yakhthub faqad laghauta." Jikalau engkau berkata-kata kepada kawanmu, kepada temanmu dengan perkataan diamlah, artinya menyuruh orang untuk diam, tapi dia berkata-kata diamlah. Yaumal jumu'ah, pada hari Jum'ah, wal imamu yakhtub, sementara imam sedang berkhutbah, faqad laghauta, maka engkau telah sia-sia dalam ibadah Jumatmu. Maka kata para ulama, di antara perkara yang menghilangkan pahala ibadah Jumat kita adalah al-kalam, berbicara. Kemudian para ulama lain sampaikan seperti bagaimana yang disampaikan oleh Imam An-Nawawi, wa kadzalika la'bul hasah. Demikian pula memainkan kerikil. Dulu tidak ada karpet, Pak. Dulu hanya di atas tanah, di atas tidak ada karpet. Maka mungkin sekarang memainkan handphone dan lain sebagainya yang akan memalingkan kita dari khutbah. Wa kadzalika naum, demikian pula tertidur. Maka perkara-perkara ini yang akan mengurangi pahala ibadah Jumat kita. Semoga Allah Ta'ala kuatkan 20 menit ke depan, 30 menit ke depan. Semoga Allah kuatkan kita agar ibadah kita, duduknya kita, lelahnya kita saat ini mudah-mudahan menjadi ibadah mutaqabbalah yang diterima oleh Allah Ta'ala, yang menghantarkan kita menuju surganya yang penuh kenikmatan insyaallah. Amin, amin ya rabbal alamin. Ikhwatul iman azani Allah wa iyyakum. Dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam riwayat Al-Imam Muslim, Nabi sampaikan, sab'atun yudhilluhumullah fi dhillihi yauma la dhilla illa dhilluh. Ada 7 golongan yang akan Allah naungi pada hari tidak ada naungan kecuali naungan Allah. Ikhwatul iman yang semoga Allah muliakan, pada hari itu tidak lain adalah yaumul qiyamah, pada hari kiamah, yaumul ba'ats, hari kebangkitan, di mana kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tudna syamsu yaumal qiyamah, matahari kelak nanti didekatkan hatta takuna bainaha wa bainal khalq qadra mil, sampai jarak antara matahari dengan makhluk, dengan manusia saat itu hanya sejarak 1 mil, Pak. Subhanallah. Hari ini kita jarak matahari dengan bumi kurang lebih 150 juta kilometer katanya, Pak. Panasnya Masya Allah. Hari ini kalau jam 12 saat ini, Pak, jam 1 ini kita keluar, kita berdiam diri di luar di bawah sinik terik matahari, subhanallah, tidak ada yang mau dan tidak ada yang kuat insya Allah. Nanti pada hari kiamat didekatkan hanya sejarak 1 mil, Pak. Pertanyaankah apakah manusia tidak mati? Allahu Akbar. Allah yang maha besar, Allah mampu menjadikan manusia tidak mati dengan didekatkannya matahari kepada manusia. Akan tetapi siksaannya itu akan senantiasa dirasakan oleh seluruh manusia yang berada di padang mahsyar saat itu. Sampai-sampai, Pak, di dalam sebuah kitab At-Tazkirah, Al-Imam Al-Qurtubi menyampaikan, saking gentingnya nanti di yaumul mahsyar, padang mahsyar, orang-orang kafir itu meminta kepada Allah, ya Rabbana arina, ya Allah istirahatkan kami, walaupun kami harus masuk ke dalam neraka.
Segerakan hisab ya Allah. Istirahatkan kami walaupun kami harus masuk ke dalam neraka. Itu saking apa Pak? Saking panasnya yaumul hasyar. Saking gentingnya padang mahsyar Pak. Allahu Akbar. Sampai orang kafir menyangka neraka itu lebih mending daripada padang mahsyar. Masya Allah. Maka di saat genting itu Pak, ada 7 golongan yang kata Nabi tadi dinaungi pada hari tidak ada naungan kecuali naungan Allah. Saat ini kalau kita sedang berjemur di panasnya matahari, maka kita akan mencari peneduh Pak. Kita akan mencari tempat untuk bernaung Pak. Tapi nanti di yaumul mahsyar tidak ada tempat untuk bernaung kecuali orang-orang yang Allah khususkan, yaitu tadi 7 golongan. Siapa mereka? Yang pertama imamun adil, pemimpin yang adil. Yang kedua wasyabun nasya fi ibadatillah azza wa jalla, remaja yang tumbuh kembangnya dalam rangka beribadah kepada Allah Ta'ala. Jadi kalau kita punya anak, kita didik agar mereka taat kepada Allah, agar mereka bermainnya ke masjid Pak. Allahu Akbar. Yang ketiga warajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid, orang yang hatinya terpaut kepada masjid, orang yang mencintai masjid. Yang keempat warajulani tahabba fillah, orang yang saling mencintai karena Allah. Ijtama'a alaihi wa tafarraqu alaihi, mereka berkumpul karena Allah, berpisah pun karena Allah. Yang kelima warajulun da'athum ra'atun dzatu malin wa mansibin, seseorang yang diajak oleh wanita cantik lagi kaya raya untuk berbuat maksiat, tapi dia katakan inni akhafullah rabbal alamin, aku tidak mau, aku takut kepada Allah yang maha menguasai, yang maha merajai, yang maha memiliki seluruh alam semesta ini. Yang keenam warajulun tasaddaqa bi shadaqatin fa'akhfaha hatta la ta'lama shimaluhu ma tunfiqu yaminuhu, orang yang bersedekah dengan cara sembunyi-sembunyi, kemudian ya, sampai tangan kirinya tidak tahu apa yang diinfakkan oleh tangan kanannya. Yang ketujuh warajulun zakarallah khalian fafadat ainah, seseorang yang mengingat Allah ketika dalam keadaan sepi, kemudian dia mencucurkan air matanya. 7 golongan tadi yang akan Allah naungi pada hari tidak ada naungan kecuali naungan Allah. Ya qatul iman azani Allah wa yakum. Tidak mungkin saya bahas semuanya 7-7-nya. Mungkin kita hanya bahas satu sedikit saja. Yang ketiga Pak tadi, orang yang akan Allah naungi adalah warajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid, orang yang hatinya terpaut kepada masjid. Ya qatul iman azani Allah wa yakum. Siapakah mereka yang hatinya selalu terpaut kepada masjid? Siapakah mereka yang hatinya mencintai masjid? Kata para ulama, di antara karakter tanda-tanda orang yang mencintai masjid, kata para ulama adalah hubbu sholatil jamaah, senang cinta sholat berjamaah. Jadi kalau seseorang dia sholat subuh berjamaah, zuhur, asar, maghrib, isya berjamaah, tiap hari berjamaah ke masjid, maka kata para ulama, idza ra'aita syakhsan, seandainya engkau melihat seseorang yuhibbu sholatal jamaah, dia senang bersolat, melaksanakan sholat berjamaah, fashhad bi annahu yuhibbul masajid, maka saksikanlah bahwa dia itu mencintai masjid. Jadi orang yang mencintai masjid adalah yang pertama orang yang mencintai sholat berjamaah. Ya qatul iman azani Allah wa yakum. Orang yang mencintai sholat berjamaah Pak, ya, jangankan ketika dia berada di dalam rumah, ketika sedang di jalan raya, azan berkumandang, dia segera Pak langsung mencari masjid. Kenapa? Karena hatinya berpaut kepada masjid. Maka seseorang jikalau dia mencintai masjid, maka pasti dia mencintai sholat berjamaah. Khususnya ikhwatul iman azani Allah wa yakum, tanda orang yang mencintai masjid, mencintai sholat berjamaah, hubbu huduri sholatil jamaah mubakkiran, senang hadir sholat Jumat mubakkiran, bersegera Pak. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maniktasala yaumal jumuati wa ghassala, barang siapa yang mandi di hari Jumat, dia sempurnakan mandinya. Wabakaro wabtakaro, dia bersegera masuk masjid. Orang lain belum masuk masjid, dia sudah masuk masjid duluan, masya Allah. Wadana wastama wa ansota, kemudian dia mendekat kemana? Mendekat ke imam. Wastama, dan dia dengar sungguh-sungguh apa yang disampaikan imam. Wa ansota, dan dia diam.
kana law bi khutwatin yaqtuha, maka setiap langkah kaki yang dia langkahkan ka ajri sanatin, maka pahalanya seperti pahala 1 tahun Pak. Qiyamuha wa siyamuha, seolah-olah dia salat 1 tahun, seolah-olah dia saum selama 1 tahun penuh. Masya Allah. Ikhwatul iman azani Allah wa iyyakum. Maka tanya pada diri sendiri Pak, ketika adzan berkumandang di mana kita? Ketika adzan berkumandang bagaimana jiwa kita? Ketika Jumat berkumandang bagaimana diri kita? Itulah bagaimana kita dalam rangka mencintai masjid. Maka orang yang mencintai masjid, yang pertama adalah orang yang mencintai sholat berjamaah. Barakallahu li walakum wa astagfirullah li walana wa lisairil muslimin innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala rasulillah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ya qadli manazani Allah wa yakum. Yang kedua, tanda orang yang mencintai masjid, kata para ulama, hubbu khuduri thalabil ilmi fil masajid, adalah orang yang senang hadir di majelis ilmu, hadir thalabul ilmi di masjid-masjid Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatul iman, jikalau seseorang ingin belajar agama, ya kebanyakan kita belajar di jamiah, belajar di universitas, belajar di pesantren. Akan tetapi apabila di masyarakat umum, maka kebanyakan ilmu itu dibagikan di masjid-masjid Allah Subhanahu wa taala. Maka jikalau seseorang hadir di majelis ilmu, hadir di masjid, maka kata para ulama, dia tandanya orang yang mencintai masjid. Maka untuk memotivasi orang itu mencintai masjid, dalam rangka thalabul ilmi, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, man ghada ilal masjid, barang siapa yang pergi ke masjid, la yuridu illa an yata'allama khairan, dia tidak niatkan, dia tidak inginkan pergi ke masjidnya itu kecuali dalam rangka mempelajari kebaikan, mempelajari ilmu, Pak. Au yu'allimahu, atau dia ajarkan kebaikan itu, dia ajarkan ilmu itu, maka kata Rasul, kana lahu ka ajri hajin taman hajjatuhu, maka baginya pahala seperti orang yang melaksanakan haji dan sempurna hajinya. Masya Allah. Ya khadli manazani Allah wa yakum. Ini motivasi dari Nabi agar kita mencintai masjid. Kalau kita pergi ke Masjid Nabawi, Pak, di Madinah Al-Munawwarah, di Masjid Nabawi hari ini, berbondong-bondong untuk berhadir, Pak, yang namanya di suatu tempat, suatu ruangan namanya Raudhah. Raudhah itu antara rumah Rasul dengan mimbar Nabi. Kata Rasul, baina baiti wa mimbari raudhah min riyadil jannah, antara rumahku dan mimbarku adalah satu taman dari taman-taman surga. Kata para ulama, kenapa disebut taman-taman surga? Tidak ada lain karena yang disampaikan oleh Rasul SAW ketika beliau di atas mimbar adalah menyampaikan ilmu, dan ilmu itu adalah taman-taman surga. Majelis ilmu adalah taman-taman surga. Sebagaimana kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Idza marartum bi riyadil jannah fartau." Kalau kalian melewati taman-taman surga, maka petiklah, ambillah. Ya Rasulullah, kata para sahabat, "Wa ma riyadul jannah?" Apa itu taman-taman surga ya Rasulullah? Maka kata Nabi, hilaqu dzikr atau hilaqul ilm, yaitu halaqah ilmu, halaqah majelis ilmu. Maka jikalau ada di masjid ada thalabul ilmi, maka hadirlah, maka insyaallah itu adalah tandanya kita mencintai masjid. Ikhwatul iman azani Allah wa iyyakum. Maka orang yang mencintai masjid, ya, adalah orang yang selalu hadir di majelis ilmu, kata para ulama. Yang terakhir, ya,
Orang yang mencintai masjid adalah orang yang selalu memperhatikan bagaimana kepentingan jamaah. Tidak ada lain, ini adalah para DKM insya Allah. Orang-orang yang ngurus masjid, Pak. Hari ini subhanallah, orang-orang tidak mau mengurus masjid, enggan mengurus masjid, tidak mau jadi DKM karena tidak ada uangnya, Pak. Tidak ada materinya, untuk apa? Tapi kalau orang jadi DPR, jadi DPRD, jadi anggota dewan, berbondong-bondong. Kenapa? Karena banyak duit. Tapi di masjid tidak ada uang, Pak. Jadi akhirnya tidak mau orang yang mengurusi masjid. Padahal masya Allah, disitulah pahala yang Allah bentangkan, Allah berikan yang sangat luas. Yaitu salah satunya kelak akan Allah naungi pada hari tidak ada naungan kecuali naungan Allah. Dan orang yang mengurus masjid, saksikanlah bahwa dia orang-orang yang beriman. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam surah At-Taubah, "Innama ya'muru masajidallah." Sesungguhnya orang-orang yang memakmurkan masjid-masjid Allah, man amana billah, adalah orang-orang yang beriman kepada Allah. Wa aqamas shalah wa yaumil akhir, kemudian juga beriman kepada hari akhir. Wa aqamas shalah wa ataz zakah, kemudian dia senantiasa menegakkan salat dan membayarkan zakat. Walam yahsya illallah, dan dia tidak takut kecuali kepada Allah. Fa'asa ulaika ayyakuna minal muhtadin, maka mudah-mudahan mereka ini termasuk orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Ikhatul iman azani Allah wa iyyakum. Demikian mungkin yang bisa disampaikan. Semoga Allah taala jadikan kita orang-orang yang mencintai masjid, agar kita kelak di yaumul qiyamah diberikan Allah naungan. Pada hari tidak ada naungan kecuali naungan Allah Subhanahu wa taala. Dan tanda orang yang mencintai masjid adalah pertama senang salat berjamaah, kemudian senang thalabul ilmi, kemudian senang mengurus masjid dalam rangka melayani para jamaah agar nyaman salat berjamaah di masjid. Masya Allah. Mudah-mudahan Allah jadikan kita orang-orang yang taat, jadikan kita orang-orang yang takwa, jadikan kita orang-orang yang dijauhkan nanti di nerakanya dan didekatkan nanti ke surganya. Semoga Allah kumpulkan kita bersama keluarga-keluarga kita nanti di surga. Semoga Allah kumpulkan kita dengan kawan kita nanti di surga. Semoga Allah pertemukan kita dengan sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan mudah-mudahan Allah yang tidak mempertemukan kita dengan Rasul di dunia, mudah-mudahan kelak Allah pertemukan kita dengan Rasulullah yang mulia sallallahu alaihi wasallam di surga firdausnya insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Maka kita berdoa, mudah-mudahan Allah masukkan kita ke dalam surga yang penuh kenikmatan. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid, wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina في سقرات الموت ونجاة من النار ولا عند الحساب. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة أما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. Sufufakum wa'tadilu wa tarasu. Mohon diluruskan dan dirapatkan safnya. Allahu Akbar.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه بئس الشراب وساءت مرتفقا الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نضيء أجر من أحسن عملا أولئك لهم جنات عدن تجري من تحتهم الأنهار يحلون فيها من أساور من ذهب ويلبسون ثيابا خضرا من سندس واستبرق متكئين فيها على الأرائك نعم الثواب وحسنت مرتفقا الله أكبر سمع الله لمن حمده
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله استغفر الله